Halo, selamat pagi Jakarta Live. Shalom semuanya. Pagi. Apa kabar? Semuanya boleh langsung saling menyapa ya di kolom chat. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini, bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa baik dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Let's go. Thank you Lord. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Benar Tuhan, kalau bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami merasa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Melintasi berbagai permasalahan Tuhan, melintasi berbagai problema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir
Di tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, kami mau mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan Yesus di hati kami, di mana kami berada Tuhan. Biarlah kami merasakan Tuhan Yesus, lawatan-Mu nyata dalam hidup kami. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Let's sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, You're rich in love, and You're slow to Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh
day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, yeah, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all that You've done. Thank you, Lord. Thank You for the blood. Thank You for the blood. Oh, Jesus. I worship You today. We long for Your presence, Lord. Tiada seperti-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan Yesus, nyata, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Bantu kami, Tuhan, melihat kebaikan-Mu tiap-tiap hari, Tuhan. Kadang kami tidak bersyukur, Tuhan Yesus, atas apa yang kami punya, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kadang kami, Tuhan Yesus, tidak mau melibatkan Engkau, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni, Tuhan, ampuni kami, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami mau, Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami, Tuhan Yesus. Berserah penuh, Tuhan Yesus, atas rencana-Mu, Tuhan Yesus, dalam hidup kami. Percaya bahwa Engkau lebih besar dari apapun, Tuhan. Engkau lebih besar, Tuhan Yesus, dan dahsyat dari apapun, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan Yesus, biarlah kami berpegang teguh atas firman-Mu, Tuhan Yesus, janji-janji-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Thank you, Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. We will receive the communion together. Ini adalah lambang, simbol dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. This is the symbol of God's sacrifice for our lives. Darah yang mahal, The precious blood of Jesus. darah anak domba The precious blood of the Lamb yang menebus Anda dan saya. that saves you and I. Dia begitu mengasihi kita semua. He so loved us Bahkan saat kita masih berdosa, that when Dia we sudah mati bagi kita. are still sinners, He died for our sins. Mari kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. So let us receive the blood and the body of Christ. Kita makan dan minum dengan ucapan syukur We shall drink and eat with a thankful heart bahwa Yesus Kristus that Jesus Christ telah mati di kayu salib, has died on the cross mengalahkan maut, to defeat death, bangkit, risen up, dan hidup selama-lamanya. and live forevermore. Mari kita menerima tubuh dan darah ini So let us take this bread di dalam nama Tuhan Yesus in the Kristus. name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Oops. Terima kasih Tuhan Yesus Thank you, Lord Jesus, untuk tubuh dan darah-Mu. for your body and for the blood. Kami terima Tuhan We receive it, Lord, dan kami mengucap syukur karenanya. and we are thankful for it. Amin. Amen. Saat ini kita akan berdoa buat siapa saja Anda yang sedang sakit saat ini. Right now, we are going to pray for those of you who have sickness today. Dengan kesatuan hati kita sepakat bersama-sama dimanapun Anda berada, kita berdoa dan percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. With a joined heart, we shall pray together wherever you are, whatever sickness you have. We believe for a miracle to happen. Mari berdoa sepakat dengan kami, So let us pray together with us. khususnya Anda yang sedang sakit, For those, especially for those of you who have sickness in their bodies. atau ada anggota keluarga Anda yang sedang sakit. Maybe there are family members that are sick today. Mari percaya Let's believe Tuhan Yesus menyembuhkan engkau hari that ini. Jesus Christ may heal you today. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami sepakat berdoa We are together. We believe and we pray di dalam nama Tuhan Yesus in the name of Kristus Jesus. bahwa setiap sakit penyakit That tunduk every di dalam engkau sickness Tuhan. submit to you, Lord. Setiap orang yang sedang sakit saat ini Tuhan, Everyone that is sick today, Lord, yang mengangkat tangannya kepadamu, that raise their hands to you, Lord, berseru kepadamu Tuhan, that shout to you, Lord, mengharapkan kesembuhan daripada engkau. expecting miracle healing from you, Lord. Kami berkatakan sembuh di dalam nama Tuhan We Yesus say, Kristus. we speak, be healed in the name of Jesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Be Yesus healed Kristus. in the name of Jesus. Bahkan dari sakit yang menahun Tuhan, Even to those who are sick for years, sakit separah apapun, every worsened sickness, sakit seringan apapun, even as light as sickness, kami berkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus we Kristus. speak healing in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Amen. Thank you. sudah berdoa bersama-sama dengan kami. Thank you that you are praying with us. Jika Anda diberkati dan Anda merasakan kesembuhan, If you are blessed and you
receive the healing, bagikan kesaksian Anda. please share your testimony. Dan jika di masa minggu-minggu ini Anda dalam berjalannya minggu Anda mengalami sakit penyakit, And if these coming weeks that you receive, maybe you experience sickness, jangan sungkan, sampaikan kepada kami. don't hesitate to contact us. Let us know. Tim pendoa syafaat di Jakarta Live akan berdoa bagi Anda. Our prayer team will pray for you. Ya, kita mengucap syukur karenanya. We are thankful for it. Dan saatnya kita membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan And it's time for us to bring our gratitude to the Lord melalui persembahan dan perpuluhan kita. through our tithes and offerings. Kita bisa memberikannya secara online. We may give it online, Ada detail pada screen Anda. and you can see the details on your screen. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. So let us pray for our tithe and offering. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Thank you, Lord, for you are faithful in our lives. Kami datang Tuhan membawa persembahan dan perpuluhan kami. We come and we bring our tithes and offering. Berkati Tuhan, Bless it, Lord. pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Use it for the glory of your name. Memberkati rumah-Mu Tuhan. Bless the house of the Lord. Memberkati jiwa-jiwa. Bless the souls. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan dan perpuluhan In the ini. name of Jesus, we bring all these tithes and offerings to your hand. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Jakarta Life Christian Church. Good morning and welcome to online service of Jakarta Life. Kami senang Anda beribadah bersama-sama dengan kami hari ini, We are glad that you are with us today, meskipun secara online. even though it's online. Kembali kami mengingatkan jika Anda pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah ini, And if you are a first comer of this church, kami rindu mengenal Anda lebih jauh lagi, we want to know you more. ya. Dan ada form yang dikirimkan tercantum di komen ya, di kolom komen atau description. Yeah, there's a form that we send through the comment section. Anda bisa luangkan waktu untuk klik dan mengisinya sebentar. You may spend a bit of your time to click and fill the form, Supaya kita bisa terhubung dan kami bisa melayani Anda lebih lagi. that we can be connected and we can serve you even further. Ya, oke. Dan Oke. kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebentar lagi. And we shall hear a bit of announcement in a Ya. moment. Dan kita juga akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. So let us prepare our hearts to hear the word of God. Oke, kita saksikan video pengumuman berikut ini. So let's hear about the announcement. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness. Oh God, you are good to us. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness. Oh God, you are good to us. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your words. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious. Kita live? Welcome back, Jakarta Life. Ya, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. I will share the word of God for all of us. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. So before that, let's pray. Tuhan, kami datang kepadamu, kembali kami datang kepadamu. Lord, we come to you
Kami bawa hati kami bawa hidup kami We Tuhan. bring our hearts, we bring our life, Lord. Bantu kami untuk bisa fokus mendengarkan suara-Mu hari ini. Help us, Lord, to focus on your voice today. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Speak to us. Urapi telinga kami Anoint our ears agar bisa mendengar Engkau dengan jelas. that we may hear you clearly. Urapi hati kami Tuhan Anoint our hearts supaya bisa menerima firman-Mu dengan benar. so we may receive rightly your words. Dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami And we may sehari-hari. do it in our daily lives. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. We give everything into your hand, Holy Spirit. Di dalam nama Yesus Kristus In the kami name of berdoa. Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 12. So let us open our Bibles to 2 Timothy 4, verse 6 to 12. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan muncul di dalam screen Anda. I will read in Indonesian version. The English version will be on your screen. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 12. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Siapakah Demas? Who is Demas? Di ayat 9 sampai 10, Paulus menuliskan dua kalimat yang singkat, padat, namun sangat mendalam tentang seseorang bernama Demas. In verse 9 through 10, Paul write a very specific, very concise thought about someone named Demas. Paulus berkata kepada Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Paul wrote to Timothy that in verse 9, do your best to come to me quickly, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Tidak banyak referensi di dalam Alkitab yang menuliskan tentang siapa Demas ini. There's not much reference in the Bible about who Demas is. Hanya ada 3. Salah satunya yang sudah kita baca tadi. There were only 3 references. One of them is the one that we read just now. Salah satunya di kitab Kolose dan satu lagi di kitab Filemon. The others in Colossians and the last one is in Filemon. Philemon. Ya. Paulus menyertakan nama Demas di dalam ucapan salam ucapan salam dalam suratnya kepada jemaat di Kolose dan kepada Filemon. Paul was mentioning Demas' name in the greetings in the Colossians and in Philemon. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Demas itu adalah rekan sepelayanannya Paulus dalam pemberitaan Injil. From this we know that Demas is one of the people that serving the Lord as well at that time. Ya, dan Demas ini juga dipandang sebagai seorang pemimpin yang dihormati oleh jemaat di Kolose. Itu sebabnya Paulus menyebutkan namanya di dalam salam. And that's the reason why Paul also mentioned his name, that he is also a prominent leader of serving the Lord that time. Namun sayangnya sekitar 4-5 tahun setelah Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose dan kepada Filemon yang menyertakan nama Demas.
Unfortunately, after 4 to 5 years, after Paul wrote to the people in Colossians and in Philemon, Ya, sekitar 4 sampai 5 tahun setelah around itu, 4 to 5 years, Paulus menuliskan surat Timotius ini. Paul wrote this letter to Timothy. Paulus dengan jelas mengatakan kepada Timotius bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paul wrote to Timothy that Demas, having loved this world, has deserted me. Terlihat sekali kekecewaan Paulus terhadap Demas dalam kalimat yang sangat singkat ini. It sounded very disappointed in this just several sentences. Dan kita harus ingat bahwa Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius pada saat dia sedang berada di penjara di Roma, menanti eksekusi hukuman mati yang sudah di depan matanya. And we know that at this time that Paul wrote to Timothy is the time when Paul is in prison waiting for his execution. Kita tidak tahu bagaimana nasib Demas selanjutnya. Apakah dia bertobat? Saya tidak tahu. We don't know what happened to Demas in the next chapters because maybe he repented, but is not recorded in the Bible. Ya, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah dia bertobat atau dia tetap mencintai Yeah. dunia? Yeah, we have questions that whether he's repenting after that or he's still loving the world. Apakah dia terhanyut di dalam keduniawian dan keglamoran kota Tesalonika? Or maybe he really left his service and then just flowing in the world somewhere. Ya, karena Paulus bilang dia sudah pergi ke Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah kota metropolitan yang glamor. And it's written that he left Paul to go to Thessalonica. That is one of the metropolis city at that time. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya tentang Demas, tapi yang pasti Paulus kecewa. Di masa akhir hidupnya dia menyatakan kekecewaannya terhadap Demas. We don't really know what happened to Demas at the end, but we know that Paul was very disappointed of him. Apa yang salah dengan mencintai dunia? What is wrong with loving the world? Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15. We see in 1 1 John, Yohanes 2 ayat 15. 1 John 2 verse 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ya. Sangat jelas sekali ayat ini. It's very clear. Demas memulai pelayanannya dengan sangat baik. Demas started the service with a very good step. Dia dibimbing oleh Rasul Paulus sendiri. He was led by Apostle Paul himself. Jadi bayangin ya, dia dibimbing oleh the master lah ibaratnya. You can imagine he is guided by the master himself. Dia dipandang sebagai pemimpin gereja saat itu di kalangan gereja-gereja saat itu. He was looked as a prominent leader of the church at that time. Pastinya dia adalah seorang penginjil karena dia memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus. He must be an evangelist because he goes around with Paul. Secara CV dia sangat bagus ya. In the CV he's very good. Namun sayangnya akhir kisah hidupnya menyedihkan. But in the end of his service, we know that it's very sad. Dia lebih memilih mencintai dunia daripada tetap mencintai Kristus. He is rather going to love the world than to love Christ. Kisah Demas ini membuat saya teringat dengan berita-berita belakangan ini tentang hamba-hamba Tuhan. The story of Demas reminded me of what I hear lately to the leaders of God in the world today. Hamba-hamba Tuhan yang mengawali pelayanannya dengan sangat luar biasa. Our well-known church leaders that started the service with marvelous ways. Memenangkan banyak jiwa-jiwa selama hidup dan pelayanannya. They win a lot of souls and really glorify the name of the Lord. Terlihat sebagai pemimpin yang sangat diurapi Tuhan dan diakui di seluruh dunia. Seen as a great leader
in the church world and even in the eyes of the world, Namun mengakhiri pelayanannya dengan buruk, but ended the service poorly dengan skandal-skandal yang menyedihkan. with the sad scandals Sedih around it. sekali ya. It's very sad. Saya mau mengulang ayat yang saya bacakan dalam khotbah saya sekitar 2 minggu yang lalu. I want to repeat the verse that I told you several weeks back. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. The word of Jesus himself. Dan saya berharap ini menjadi ayat yang selalu kita ingat. And I want this to be the verse that we always remember. Matius 6 ayat 24. In Matthew chapter 6 verse 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Saya berharap kita selalu ingat ayat ini. I pray that we remember this always. Kita tinggalkan Demas bentar. We leave Demas for a while, Kita melihat ada satu tokoh lagi yang disebutkan oleh Paulus di dalam pesannya kepada Timotius ini. and we are looking into one more character that we can learn from. Markus. His name is Mark. Siapakah Markus? Who is Mark? Kisah Markus berbeda, bahkan seperti bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Demas. The story of Mark is rather different, even totally different with Demas. Markus ini sempat membuat Paulus, pemimpinnya, kecewa pada awal pelayanannya. Mark started with Paul being disappointed of his service. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul 15, If we read from the Acts chapter 15, ya, bahkan terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dengan Barnabas karena si Markus ini. there was a very intense quarrel between Paul and Barnabas because of Mark. Jadi ternyata Markus ini yang konon katanya anak orang kaya, dia sempat menyerah di dalam pelayanannya. So this Mark that believed to be as a son of a rich man is giving up of his service that time. Dia menyerah, dia pulang ke kampungnya di Yerusalem. He gave up and he went back to his hometown. Mungkin dia nggak kuat ya menghadapi tantangan di dalam pemberitaan Injil. Maybe he's just were not strong enough at that time to preach the word. Bahkan karena kejadian ini akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. And maybe because of this, Paul and Barnabas separate ways. Paulus pergi bersama Silas dan Barnabas pergi bersama Markus. Paul went with Silas and Barnabas went with Mark. Mungkin kita melihat bahwa Markus memulai pelayanannya dengan mengecewakan. Maybe we see that Mark started the service with disappointment. Dianggap pengecut, bahkan Paulus saja marah sama dia. He was told as a coward that even Paul is disappointed at him. Namun ingat, dia bangkit kembali. But what happened was he bounced back. Dia memberi dirinya dimentori oleh Barnabas. He was given himself to Barnabas to be mentored. Dan menarik sekali bahwa di pesan terakhir Paulus yang tadi kita baca di awal, And even at the last message that we read just now, Paulus berkata kepada Timotius di ayat 11 tadi ya, Paul said to Timothy in verse 11, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wow. in verse 11 it is said that you need to pick Marcus because his service is very important. Jadi kita bisa melihat transformasi dan pendewasaan yang terjadi dalam hidup Markus. So we can see the transformation in the life of Mark. Dan penting sekali ini, And this is very important. dipercaya bahwa Markus inilah yang kemudian menjadi penulis kitab Injil Markus. It is believed this Mark is the one that
has written the book of Mark. Injil yang pertama kali ditulis, The first book that has been written. yang menjadi bagian gospel, the Oh, sorry, first the gospel, first gospel that has been written. yang menjadi bagian dari Alkitab yang kita miliki saat ini. That is a part of the Bible that we are now reading. Teladan siapa yang akan kita ikuti? Demas atau Markus? So which one should we follow? Demas or Mark? Kita bisa saja memulai perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus atau perjalanan melayani Tuhan dengan sangat baik. Maybe we can start off our service to God, our journey with God with a very good way. Dan mungkin masih sangat baik sampai hari ini. And maybe even still is good even now. Namun dari kisah hidup Demas, kita belajar untuk berjuang dan setia sampai akhir. But from the life of Demas, we should learn that we need to be faithful until the end. Perlu kerendahan hati dan ketekunan yang konsisten untuk bisa melakukan hal ini. We need to have humility in heart and a consistent in throughout. Ya, jangan pernah merasa kita ini terlalu kuat atau terlalu rohani sampai kita itu benar-benar nggak bisa jatuh. Never think that we are strong enough, that we are spiritually mature enough that we may never fall. Oh, aku terlalu rohani, nggak mungkin lah aku meninggalkan Tuhan. Oh, I'm too spiritual. I must not be able to leave God. Aku udah terlalu rajin pelayanan dari sekolah minggu, nggak mungkin lah aku meninggalkan Tuhan. I've been serving from sekolah minggu, from Sunday schools. Even now, I would never leave the Lord. Saya ingat apa yang terjadi pada Demas. Remember what happens to Demas. Kalau zaman sekarang, Demas ini mungkin kita lihat dia tuh sebagai penatua, staf gereja. Demas today we might look as Elders, the elders in the church, staf gereja. maybe a church staff, Ya bahkan dia penginjil loh, dia ini seorang penginjil. even as an evangelist Dibimbing langsung oleh Paulus. that has been led by Paul himself, Tapi somehow dia menyerah. but somehow he gave up. Dia menyerah dan dia mencintai dunia, memilih untuk mencintai dunia. He gave up and rather choose to love the world Dibandingkan mencintai Tuhan sampai akhir hidupnya. than to love the Lord until the end. Jujur kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir hidup Demas. Honestly, we never know what happened to Demas. Mungkin saja dia bertobat, namun sayangnya hal itu tidak dicatatkan di dalam Alkitab. He might be repented, but unfortunately it's not recorded in the Bible. Atau bisa saja kita memulai perjalanan kekristenan kita seperti Markus. Or maybe we can start our journey as a Christian like Mark. Pernah mengalami kegagalan, mengecewakan pemimpinnya, serta orang-orang terdekatnya. Start off with a failure, maybe disappointing our leaders. Namun dari hidup Markus kita belajar. But from the life of Mark, we learn Di akhir hidupnya, at the end of his life, dia terbukti menjadi pengikut Yesus yang setia melayani Yesus sampai akhir hidupnya. he was proven as a faithful servant of Lord Jesus Bahkan until the end of his life. Bahkan dipercaya Markus mati secara martir demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Even it is believed that he died as a martyr to the gospel of Christ. Bukankah kisah ini memberikan kita harapan Isn't this story gives us hope bahwa setiap kita masih mempunyai kesempatan untuk berubah dan mengakhiri perjuangan iman kita dengan baik dan setia. that each one of us has the opportunity to change and to finish the race with God. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 6 sampai 8. Like what Paul said through verse 6 to 8. Ini sangat indah sekali. This is very beautiful. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga
kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his presence. Bayangkan perkataan ini, pesan ini disampaikan oleh seseorang yang tahu sebentar lagi saya akan dieksekusi hukuman mati. Imagine this word comes from someone that is in a moment will receive execution. Dia tahu darahnya sudah mulai dicurahkan. He knows that his blood has been shed. Dia tahu kematiannya sudah dekat. He knows that his death is near. Tetapi dia tetap berfokus memikirkan anak-anak rohaninya. But he still focus on his spiritual children. Dan dia tetap fokus bagaimana aku mengakhiri pertandingan imanku sampai selesai. And his focus is only to finish the race being faithful to God. Dalam sebuah pertandingan final sepak bola, In the final match of soccer, final ya, final, hanya ada satu yang menjadi pemenang kan? there's only one team that will be a winner. Jika skornya masih sama akan ada babak tambahan. If the score is the same, maybe there's a additional Eh, injury time. ya, yeah? injury time, bahkan ada tendangan penalti Maybe there's a penalty supaya akhirnya sampai ada satu pemenang. until there's a winner. Setiap pemain sepak bola mereka sudah berlatih sebaik mungkin. And each soccer player has trained all that hard, Dibimbing sebaik mungkin oleh pelatihnya. has been taught by a great coach. Namun saat pertandingan berlangsung, But when the match goes on, menang atau kalah ditentukan oleh pemain itu sendiri. winning or losing depends on the players. Tergantung kepada permainan dan setiap keputusan-keputusan yang mereka lakukan It di depends. lapangan. It depends on the decisions, on the response of the player on the field. Pelatih hanya bisa berteriak-teriak atau memberikan arahan dari luar lapangan. The coach can only shout and giving directions from outside the field. Penonton hanya bisa bersorak atau menyoraki. While the audience can only shout and give them support. Namun menang atau kalah tergantung dari para pemain itu sendiri. But winning or losing depends on the players themselves. Demikian juga perjalanan hidup kita sebagai pengikut dan pelayan Tuhan Yesus The Kristus. same with us as the followers of Christ and as people of God. Ditentukan oleh setiap keputusan-keputusan dan respon-respon yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. It is determined by our responses and our options every day in our life. Saya percaya kita semua memiliki pertandingan hidup dan pergumulan masing-masing saat ini. I believe we have our own struggles and problems in our lives today. Ya, ada yang pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga, We may face troubles in our families, in our house, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan lain-lain. maybe in our jobs, in our finances, in our studies. Ya, ada pergumulan yang berat, ada yang ringan, There are hard struggles, there are light struggles, ada yang sudah lama bergumulnya, ada yang masih baru sebentar. there are the old struggles and even the new struggles. Ya, terlebih di masa-masa ini. Even though that happens these several days. Banyak orang yang terdampak oleh pandemi yang sedang terjadi saat ini. Many people is affected by this pandemic. Ya, time. ada teman-teman kita, anggota keluarga kita yang kehilangan pekerjaan dan bisnis mereka. Our friends, our family members may have experienced loss in their life of jobs, of businesses. Ada yang kehilangan anggota keluarga atau teman karena terkena COVID-19. Also, there are those people who have lost in their families, that lost their lives because of COVID-19. Saya tidak tahu
yang saya tahu pasti semua kita punya pertandingan dan pergumulan masing-masing. I don't know, but each one of us, I know we have our own race to go. Tapi ingat, But remember, orang tua kita, our parents, pemimpin rohani kita, our spiritual leaders, pendeta kita, our preachers, bahkan teman-teman kita, even our friends, mereka hanya bisa memberi bimbingan, nasihat, dan semangat. they can only give you advice, give you supports, and just give you the needed advice to you. Namun bagaimana kita mengakhiri setiap pergumulan dan pertandingan iman kita dengan baik, itu semua tergantung kepada kita. But how we are going to end the race in a way that God wants to, it all depends on how we respond and how we go through it. Kita yang bertanggung jawab untuk memelihara iman kita. We are responsible to keep our faith until the end. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, Markus, dan teladan-teladan iman lainnya. Like what Paul, what Mark did, and everyone that has finished the race. Tema kita di Jakarta Life Christian Church tahun ini adalah The Repairers and the Restorers. Because of the theme that the Jakarta Life has this year is to repair and to restore, Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. we need to start it from ourselves. Sebelum kita dipakai Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan hidup orang-orang di sekitar kita, Before we position ourselves to fix and to restore our lives, pastikan setiap kita memposisikan diri kita. remember to position ourselves. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan pertandingan iman kita ini, pertandingan hidup kita dengan baik sampai akhir. We are committed to finish the race of our lives well as winners. Jangan menyerah seperti Demas. Don't give up like Demas. Jangan menyerah dan memilih dunia dibandingkan Tuhan Yesus. Don't give up and rather choose the world instead of Jesus. Tetapi berjuanglah dan setialah sampai akhir seperti Markus. But go head to head and be like Mark. Jangan sampai di masa hidup kita sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui hidup kita. Don't let when we live, we already have many, we serve the Lord wholeheartedly, we help a lot of people. Kita melakukan banyak aktivitas rohani, We've done many spiritual activities, namun kita berakhir dengan meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia. but we end up leaving the Lord and loving the world. Biarlah kita setia mengakhiri pertandingan hidup kita. Let us be faithful, keeping the faith until we finish the race. Sehingga di akhir hidup kita bisa berkata dengan penuh sukacita, That when that in the end of our life we can say it with a joyful heart. aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. I have finished the race well, and I have received the crown of righteousness. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you, Lord, for your word today. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, Speak to us, Holy Spirit, khususnya di masa-masa ini ya Tuhan. especially at these times. Tolong kami, ajar kami Tuhan untuk selalu fokus kepadamu Tuhan. Help us, Lord, teach us, Lord, to focus on you only. Untuk setiap hari For every day, kami memutuskan untuk mengasihi Engkau dibandingkan mengasihi hal-hal yang lain di dalam hidup kami. for every day, Lord, let us decide to love you instead of the world. Tolong setiap kami Tuhan yang sedang beribadah bersama-sama hari ini, Help us, Lord, that we have service today, untuk setia sampai akhir to Tuhan. be faithful until the end, Setia sampai akhir to Tuhan. keep the faith until the end, Lord, Setiap kami mencapai garis finish kami, that we may
go into the finish line, Dan kami dengan sukacita kami berkata, then we are in joyful heart saying, aku sudah menyelesaikan pertandingan I dengan have baik. finished the race well, Dan aku siap menerima mahkota kehidupan yang and daripada I Tuhan. can receive the crown of life from you, Lord. Di dalam nama Tuhan In Yesus the name of Kristus. Jesus, Lord. Kuatkan hati setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Strengthen the hearts of your people, Lord. Apapun yang sedang mereka alami Tuhan, Whatever they are facing, rangkul mereka Tuhan. embrace them, Lord. Jika ada yang saat ini merasa jatuh atau merasa gagal seperti yang pernah dialami oleh Markus, If there are those who feel failures and like Mark did, pulihkan hati mereka Tuhan. repair their hearts, Lord. Angkat mereka kembali kepadamu Tuhan. Pick them up, Lord, back to you. Kami percaya Tuhan, We believe, Lord, setiap mereka akan menyelesaikan pertandingannya dengan baik. each one of them, Lord, shall finish Bukan the karena race. siapa kami Tuhan, Not because of who we are, tapi karena kami mengandalkan Engkau. but because we are giving ourselves to you, Karena Lord. kami memberi hidup kami sepenuhnya We kepadamu are Tuhan. giving ourselves completely to you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus In Kristus the name kami of berdoa. Jesus we pray. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessing of God. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord is facing to you and giving you peace. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and protects you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya The Lord shines you from His face dan memberi engkau damai sejahtera. and give you peace beyond all understanding. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu Be blessed, you and the whole family, dan setiap apa yang engkau kerjakan. and everything that you do. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. For all is for the glory of God Dari sekarang sampai from now selama-lamanya. until forevermore. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow, praise Wow. the Lord. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya berharap firman ini bisa menguatkan kita semua. I hope that this word may strengthen all of us. Semua jemaat Jakarta Life Christian Church menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. All the church of Jakarta Life finish the race well. Ya, oke, jaga kesehatan Anda juga dimanapun Anda berada. Keep healthy wherever you are. Ya, keep connecting one another. Yes. Ya, tetap terhubung satu dengan yang lain semuanya. Yes. Keep connecting one another. Dan jika Anda sedang di dalam pergumulan, jangan sungkan untuk menghubungi kami, menghubungi life group leaders Anda atau teman-teman di gereja. And if you have struggles, don't hesitate to contact us, to contact your leaders. Pastikan Anda tidak sendiri di masa-masa Just ini. make sure that you are not alone at these times. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you. Bye-bye. Bye-bye. Halo sahabat KI, saat ini saya ingin membagikan kepada Anda tentang apa yang menjadi project yang sedang kami kerjakan saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa masih begitu banyak warga negara Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan akses bagi pendidikan dan kesehatan yang layak. Salah satunya adalah warga Dusun Usali, yaitu suku Alifuru, yang menjadi bagian dari Kepulauan Maluku. Ada sekitar 100 jiwa tinggal di dusun ini, termasuk 25 orang anak-anak. Baru tahun lalu mereka mendapatkan akses kepada listrik melalui sistem solar panel sederhana. Cukup sulit memang untuk mencapai lokasi ini. Dari kota Ambon, kita harus naik mobil sekitar 1 jam ke daerah Liang, dan dari Liang ini harus naik kapal laut lagi sekitar 6 jam. Dari satu poin tersebut, kita masih harus berjalan kaki sekitar 4 jam untuk mencapai wilayah ini. Jadi tidak heran jika sampai saat ini mereka masih seolah belum tersentuh oleh peradaban modern. Yang membuat kami sangat sedih adalah karena anak-anak di tempat ini tidak bersekolah. Sebab memang tidak ada sekolah di dusun ini. Untuk bersekolah, mereka harus pindah ke desa lain, artinya mereka harus terpisah dari keluarga mereka. Ketertinggalan di dalam pendidikan membuat mereka menjadi minder dan menutup diri
terhadap dunia luar. Saat ini kami sedang mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada anak-anak di Dusun Usali ini, yaitu berupa buku-buku, alat tulis, dan juga makanan. Mungkin Anda bertanya, apakah buku-buku dan alat tulis bisa efektif dan berguna? Tenang saja, karena ada satu orang yang selama ini sudah secara sukarela memberi diri untuk mengajar anak-anak di sana dengan seadanya. Jadi, buku-buku dan alat tulis pasti akan sangat berguna bagi mereka semua. Kami mengajak Anda untuk ambil bagian. Berapapun jumlah donasi Anda, sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Tuhan di hati Anda saat ini. Mohon maaf, saat ini kami belum menerima segala bentuk bantuan dalam bentuk barang, sebab kami ingin memotong atau memangkas biaya logistik yang cukup mahal dari Jakarta ke kota Ambon. Semua makanan, buku-buku dan alat tulis akan dibeli langsung di kota Ambon dan didistribusikan secara langsung ke Dusun Usali. Kami berharap ini menjadi suatu awal yang besar bagi warga di dusun ini. Saat ini kami sedang berdoa dan kami sedang mengupayakan untuk membangun satu buah PAUD di dusun ini. Dan kami berdoa mereka juga akan segera menerima fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak untuk membantu mereka. Apakah Anda mau menjadi bagian dari proyek ini? Kami menunggu uluran tangan dan kasih Anda. Tuhan Yesus memberkati.